Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami' ahlil quburin ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina Adam ila yaumil qiyamah. ونوصصا إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bapak jamaah Masjid Jami Baitur Rahim yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bacaan kita. Itu kitab Fathul Muin. Kita masih bicara tentang masalah wudu. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, far'un, ini satu cabang. Artinya pencabangan dari permasalahan sebelumnya, di mana sebelumnya telah dibicarakan tentang rukun-rukun wudu, dan yang ketiga rukun wudu yaitu membasuh dua tangan dari ujung kuku sampai siku atau beserta siku, dan itu harus merata air tadi mengenai seluruh anggota-anggota yang wajib. Artinya seluruh anggota yang wajib yang ada di tangan dari ujung kuku sampai siku atau beserta siku wajib kena air gitu. Sehingga pencabangannya adalah launa siyalum atan pada salat fi tatlifin au i'adati wudu'in linisyanin lahu la tajdidin wa ihtiyatin ajza'ahu. Launa siya, seandainya seseorang lupa apa? Lum'atun, satu bagian, satu potongan kecil gitu ya. Fanwasalat, lalu lum'ah tadi terbasuh fi tasrifin, pada basuhan yang dilakukan sebanyak 3 kali. Ya, artinya gini Bapak, misalkan katakanlah ketika kita wudu tangan gitu ya, itu kan basuhan yang wajib, itu basuhan pertama gitu. Basuhan kedua, ketiga hukumnya sunnah. Nah, ketika kita membasuh tangan, pada basuhan pertama ada sedikit gitu yang nggak kena air gitu, yang tidak terbasuh. Ya katakanlah ukurannya kayak koin misalkan gitu ya. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan basuhan kedua, ketiga. Ternyata pada basuhan kedua atau pada basuhan ketiga, bagian yang tidak terkena air, yang katakanlah sebesar koin, itu terkena air gitu, artinya terbasuh. Nah, ketika dia terbasuh pada basuhan kedua atau ketiga, itu dianggap sah.
gitu. Artinya masalah cuci tangan udah tidak problem, udah sah. Karena bagian kecil yang sekoin tadi, yang pada basuhan pertama tidak terbasuh, dia dengan sendirinya sudah terbasuh pada basuhan kedua atau ketiga, gitu. Udah sah kan, gitu. Ya inilah salah satu fadilah dan manfaat amalan-amalan sunnah, di mana amalan-amalan sunnah itu bisa menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada amalan wajib, gitu. Kan basuhan pertama wajib, basuhan kedua, ketiga sunnah. Kayak kita sholat Pak, ya, sholat maghrib kan yang wajib 3 rakaat, yang dibilang kan juga 3, ya emang 3, gitu. Tapi maksud saya kan ada qabliyah maghrib, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat maghrib 2 rakaat. Ada ba'diyah maghrib, sholat sunnah yang dikerjakan sesudah selesai sholat maghrib 2 rakaat. Nah, qabliyah dan ba'diyah tadi itu disebut sholat rawatib namanya. Salah satu fungsi sholat rawatib, sholat sunnah tadi itu qabliyah ba'diyah adalah untuk menambal kekurangan yang bisa saja terjadi pada sholat fardu, gitu. Itu manfaatnya tuh Pak, sunnah ya. Ya walaupun seringkali orang kita suka meremehkan yang sunnah. Ya sunnah inilah dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak dosa, nggak apa-apa. Pilih yang pertama, yang kedua. Harusnya kita pilih yang pertama dapat pahala. Cuman karena kita malas, banyak di antara kita pilih yang kedua, yaitu pilih ya sudah nggak usah dikerjakan, ya apa kok nggak dosa gitu. Al-i'adati wudu'in linisyanin lahu. Al-i'adatin atau bagian kecil yang tidak terbasuh tadi, dia terbasuh. Fi i'adati wudu'in, pada saat mengulang wudu, linisyanin lahu, karena ia lupa lahu bagi wudunya, gitu. Kita wudu, katakanlah ada sebagian kecil yang di tangan tidak terbasuh. Kemudian sesudah itu kita lupa bahwa kita sudah wudu. Akhirnya kita wudu lagi tuh. Kita wudu lagi. Nah, pada wudu yang kedua, ternyata bagian yang tidak terbasuh tadi itu, katakanlah yang sebesar koin, dia terbasuh, gitu. Maka wudunya dianggap sah. Artinya apa? Karena bagian kecil yang sebesar koin tadi sudah terbasuh pada wudu yang kedua, maka ini sudah tidak ada problem, udah enggak masalah dan udah sah, gitu. La tajdidin, tidak sah kalau terbasuh bagian kecil tadi itu yang katakanlah seperti koin, dia terbasuh pada tajdidi wudu'in. Tajdidin memperbarui wudu, gitu. Artinya kalau bagian kecil yang tidak terbasuh tadi, dia kemudian terbasuh pada saat kita wudu kedua, cuman wudu kedua ini tujuannya tajdid, memperbaharui wudu yang tadi, gitu. Maka seandainya dia walaupun terbasuh pada wudu mujaddad, wudu yang kedua yang diperbaharui, nah ini tidak menjadikan wudu tadi sah. Artinya dia dianggap yang bagian kecil tadi tetap belum terbasuh. Bisa dipahami baik? Masih ingat tajdidul wudu? Tajdidul wudu itu hukumnya sunnah Pak.
Misalnya kita wudhu nih, lalu kemudian kita sholat qabliyah maghrib, kan berarti wudhu tadi kita udah pakai buat sholat. Lalu kemudian kita masih punya wudhu, belum batal. Kemudian kita pengen wudhu lagi tuh, memperbaharui wudhu tadi. Nah itu hukumnya sunnah, silakan saja, hukumnya bagus. Gitu. Kalau wudhu yang pertama sah, kemudian kita sholat 2 rakaat, kemudian kita wudhu lagi, padahal kita belum batal. Itu namanya tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Dan ini manfaatnya dahsyat, Pak. Dahsyat sekali. Apa manfaatnya? Kalau kita punya wudhu, kemudian kita sholat, kemudian kita belum batal, kita wudhu lagi. Wudhu tadi kita perbaharui, itu hukumnya sunnah. Maka itu namanya nurun. Al-wudhu ala wudhu, nurun ala nurin. Wudhu ditimpa dengan wudhu yang kedua, yang niatnya kan sunnah ya, tadi dulu tuh. Itu ibarat nur ala nur, cahaya ditimpa dengan cahaya. Artinya apa? Semakin terang itu cahayanya. Wahtiyatin, tidak sah seandainya bagian yang tidak terbasuh tadi kemudian terbasuh pada wudhu yang kedua. Yang wudhu yang kedua ini niatnya ihtiyat. Ihtiyat itu hati-hati. Prakteknya adalah seseorang wudhu, kemudian dia ragu, apakah dia udah batal atau belum. Kita udah wudhu nih Pak, udah wudhu kita. Kemudian setelah wudhu kita ragu, ya apalagi kan yang udah tua kan gitu Pak ya, atau yang banyak pikiran, apa aja pikirin. Bisa jadi dia ragu lah. Tadi saya udah wudhu apa belum tuh? Saya udah wudhu apa belum? Saya udah batal apa belum? Wudhu udah ya. Nih wudhu nih. Kemudian sesudah wudhu kita ragu. Kita batal apa enggak? Saya kira-kira udah ketut apa belum ya? Saya udah batal apa belum? Itu secara hukum adalah hukumnya kita masih punya wudhu. Kita belum batal. Kenapa? Karena ketika kita sudah wudhu, maka kedudukan yang yakin kita punya wudhu. Adapun perasaan saya udah batal apa belum, udah ketut apa belum, ini namanya syak, keraguan. Nah, ketika harus berantem, dibenturkan antara keyakinan dan keraguan, itu yang menang keyakinan, keraguan kalah. Saya ulang. Kita udah wudhu, udah selesai, bla 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 bla. Sesudah itu kita ragu, saya udah batal apa belum, udah batal apa belum. Enggak wudhu lagi nggak apa-apa, silakan. Kenapa? Karena hukumnya kita masih punya wudhu. Keraguan tadi kalah dengan keyakinan kita emang udah wudhu, gitu. Nah cuma permasalahannya di sini, dia wudhu lagi dalam rangka ihtiyat, sikap hati-hati saja, gitu. Artinya dia sebenarnya tetap masih punya wudhu, cuman dia wudhu ihtiyatan dalam rangka hati-hati. Nah, kalau bagian yang terlupakan tadi yang kecil, kemudian dia terbasuh pada wudhu yang kedua, cuman wudhu yang kedua sifatnya ihtiyatan, gitu. Maka itu tidak menjadikan sah. Artinya tetap masalah tuh Pak, tetap dipandang bagian yang kecil tadi belum terbasuh, gitu. Ajza'ahu, maka ingisal tadi ajza'ahu mencukupinya, mencukupi seseorang yang wudhu tadi. Lalu kemudian ada bagian yang kecil, katakanlah sebesar koin yang tidak terbasuh, maka mencukupi dia. Arti mencukupi itu wudhunya sah, gitu. Selesai. Dan ini kan masalah jarang terjadi Pak, gitu ya. Karena masalah-masalah yang halus, masalah-masalah yang merupakan cabang. Kalau cabang itu kan masalah-masalah yang halus yang jarang terjadi dan jauh, paling nggak jauh dari pikiran ini Pak. Tapi seandainya itu terjadi,
maka begitu permasalahannya gitu. Udah, kita lanjutkan. Selesai rukun wudu yang ketiga. Warabiuha, dan yang keempatnya. Keempat dari rukun-rukun wudu. Mashu ba'di ra'sihi, mengusap sebagian kepalanya, sebagian Pak ya. Dalam madzhab Syafi'i itu wajib sebagian gitu. Kalau mau dibasuh seluruhnya, diusap seluruhnya, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Cuman wajibnya sebagian gitu. Ya sebagian ini pada prinsip dasarnya boleh mana aja Pak, boleh belakang, boleh samping, boleh tengah-tengah, boleh ubun-ubun. Walaupun sunnahnya anjuran ubun-ubun gitu. Kenapa ubun-ubun? Ya banyak hikmahnya. Di antaranya katanya hikmahnya adalah ketika Siti Hawa dan Nabi Adam makan buah khuldi, itu begitu metik buah khuldi, ternyata ubun-ubun mereka menyentuh di pohon khuldi gitu. Ada yang mengkiaskan ke sana gitu. Makanya dianjurkan ubun-ubun gitu. Kita lanjutkan. Kan naz'ati, seperti mengusap naz'ah. Naz'ah itu kemarin ini namanya naz'atain. Ini ubun-ubun. Nah di sini kan umumnya nggak ada rambut nih. Nah ini namanya naz'ah gitu. Nah naz'ah termasuk kepala gitu. Artinya kalau kita usap ini naz'ah itu udah sah gitu. Wal bayadil ladzi wara'al uzuni, dan bagian putih yang ada di belakang telinga. Saya usap belakang ini, yang putih belakang telinga, itu dianggap sudah sah mengusap kepala gitu. Basyarin, baik kulit. Nah di sini yang diusap bisa kulit kepala Pak, atau yang diusap au sya'rin fi haddihi, atau rambut pada batasan kepala gitu. Artinya berambut yang tidak keluar dari kepala. Misalkan rambut kita panjang nih, kita julurkan, tetapi dia belum keluar dari bagian kepala gitu. Kayak kepala kan ini, kita usap bagian ini, itu masih sah. Tetapi kalau rambut kita panjang, misalkan 50 cm, kita urai itu rambut, kita panjangkan, katakanlah ujungnya sampai pundak. Kemudian kita usap rambut yang sampai di pundak ujungnya, maka ini tidak sah dalam mengusap kepala. Itulah yang dimaksudkan au sya'rin fi haddihi, atau rambut yang ada pada batasan kepala. Walau ba'da sya'ratin wahidatin, walaupun yang diusap sebagian dari satu rambut itu tetap dianggap sah gitu. Lil ayati, berdasarkan ayat di atas. Ayat di atas ini tadi. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah ru'usikum, kepala-kepala kamu gitu. Qala al-Baghawi, berkata Imam al-Baghawi, bayam bagi. Nah ini kan nih permasalahan kenapa yang diusap ubun-ubun gitu ya. Yang bagi seyogianya Allah yujzi'a, bahwa tidak mencukupi aqallu, sesuatu yang lebih sedikit, min qadrin nasiyah, daripada ukuran an-nasiyah. Nasiyah ubun-ubun Pak. Ini nasiyah ubun-ubun dia. Wahya, dan dia ubun-ubun ma bainan naz'ataini, bagian kepala yang terletak antara dua naz'ah. Ini naz'ah, ini naz'ah, nah ini nasiyah ubun-ubun gitu. Dikata Imam Baghawi, siogianya, anjurannya itu yang dibasuh paling sedikit seukuran ubun-ubun. Nah berarti kalau kurang dari ubun-ubun bisa jadi masalah. Ini pandangan Imam Al-Baghawi. Paling sedikit bagian kepala yang diusap itu sekedar ubun-ubun gitu.
Ibalah kan biar ubun-ubunnya ini apa tuh Pak, adem Pak ya. Biasanya kan kalau kita pusing tuh, bunuh-bunuh tuh, not aja dan seterusnya. Wahia dan dia anasia ma bainan naz'atain, bagian kepala yang ada antara dua ubun-ubun. Li'anau sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi alaihi salam, karena sesungguhnya Nabi alaihi salam lam yamsah aqalla minha. Nabi tidak mengusap aqalla minha, bagian kepala yang lebih sedikit minha dari ubun-ubun. Yang diusap oleh Nabi itu paling sedikit, iya, sebesar ubun-ubun gitu. Wa huwa riwayatun an Abi Hanifah. Wa huwa dan dia, yaitu paling sedikit adalah sekedar ubun-ubun. Riwayatun riwayat, satu riwayat an Abi Hanifah, dari Imam Abu Hanifah rahimallahu taala. Wal masyhur anhu, dan yang masyhur anu dari Imam Abu Hanifah, wujubu mashir rubai, wajib mengusap seperempat kepala. Ini perbedaan ulama di dalam menentukan kepala yang dibasuh berapa tuh gitu. Ada yang bilang sekedar ubun-ubun, ada yang bilang, artinya Imam Abu Hanifah sendiri di sini pendapatnya dua. Satu riwayat diriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah mengatakan yang diusap dari bagian kepala gitu ya, tidak boleh lebih sedikit dari ubun-ubun gitu, dari sebesar ubun-ubun. Dan pendapat yang masyhur yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan yang wajibnya adalah mengusap ar-rubai, seperempat kepala gitu. Ya kalau kita yang mana? Ya kalau kita yang seperempat aja, maksud saya ubun-ubun aja gitu. Boleh, ada juga kan yang mengusap kepala begini gitu. Dia ke belakang, kemudian dia ke depan lagi. Dia ke belakang, kemudian dia ke depan lagi. Itu juga nggak apa-apa, bagus gitu. Bahkan apalagi kalau tukang urut, bisa jadi sekalian ngurut kepala. Yang penting jangan niatnya ngurut kepala aja gitu ya. Niatnya ya wudu, mengusap kepala gitu. Ya sudah, yang kita amalkan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, yaitu paling sedikit ubun-ubun. Sudah selesai bicara masalah mengusap kepala. Dan ada perbedaan antara membasuh dan mengusap. Kalau bahasa Arab membasuh itu ghusluka. Fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kamu, wa aydiyakum ilal marafiqi, tangan-tangan kamu beserta atau sampai siku. Nah itu bahasanya ghusl, membasuh. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kamu. Bahkan ada yang bilang ahli bahasa, asal wamsahu biru'usikum, asal wamsahu ru'usakum, dan usaplah kepala kamu bil ma'i, dengan air gitu. Nah kalau pendapat yang bilang kayak begini dari segi bahasa Pak, berarti pemahaman dia yang diusap seluruh kepala gitu. Cuman dalam madzhab Syafi'i, beliau kenapa menyimpulkan yang diusap adalah sebagian kepala, dan Imam Al-Baghawi bilang tadi tidak boleh kurang dari seukuran an-nasiyah, ubun-ubun. Karena Imam Syafi'i memandang wamsahu biru'usikum, baknya di sana artinya tab'id. Tab'id itu menunjukkan sebagian, dan usaplah sebagian kepala kamu. Ini kalau kita paham masalah bahasa Pak, nahwu, sorof, balaghah, itu banyak menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama gitu. Itu urusan mereka. Kita lanjut. Wa khamisuha, dan yang kelima dari rukun-rukun wudu. Tadi belum ya. Kalau ghuslu tangan, muka, tangan itu bahasanya ghuslu gitu. Kalau kepala itu bahasanya mashu, wamsahu biru'usikum. Nah nanti kalau kaki dalam bahasa Syafi'i itu bahasanya ghuslu lagi, dibasuh. Apa bedanya antara basuh dan usap? Ada yang membasakan bukan usap Pak, disapu gitu.
Ada yang protes, emang nyapin rumah, nyapin halaman ini masalah bahasa saja gitu ya. Nggak masalah dibahasakan dengan menyapu juga ya. Emang rumah doang disapu kan gitu. Perbedaannya adalah kalau ghusl, membasuh itu air yang dipakai untuk cuci tangan, air tadi harus mengalir di tangan gitu. Itu namanya ghusl, membasuh. Kalau mengusap atau menyapu, yaitu mengusap kepala atau membasuh kepala, itu tidak disyaratkan airnya harus mengalir. Artinya apa? Seandainya air yang kita basuh ke kepala ini enggak mengalir di rambut atau di kepala, cukup menempel saja, itu mengusapnya dianggap sudah sah gitu. Bisa dipahami Pak ya? Saya mau nggak pusing-pusing, ya sudah amalin aja yang ada, yang biasa kita amalin gitu. Wa khamisuha, dan yang kelima dari rukun wudu, ghuslu rijlaihi, membasuh dua kakinya, membasuh dua kaki. Nah ini kan kaki perlu dijelasin Pak. Sampai mana tuh kaki? Sampai betis, sampai dengkul, sampai paha, sampai pangkal paha. Nah ini dijelasin. Allah sendiri udah jelasin dalam Al-Quran. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah dua kaki kaki kamu ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Ada yang bilang bahasanya bukan sampai, tapi beserta. Kalau bahasa beserta berarti yang dibasuh telapak kaki dan juga apa tadi Pak, mata kaki ka'bain itu juga wajib terbasuh gitu. Kaki ada matanya Pak ya. Ghuslu rijlaihi, dan membasuh dua kaki, bikulli ka'bin, dengan seluruh mata kaki. Ya mata kaki kita ada berapa? Kanan kiri. Ada 4. Yuk 4-4-nya dibasuh. Min kulli rijlin, dari tiap-tiap kaki, baik kaki kanan atau kaki kiri. Au masu khuffaihi, atau mengusap dua sepatu khufnya, bisyurutihi, dengan syarat-syarat mengusap. Nah nanti ada permasalahan, ada satu bab bicara tentang masul khuffain, membasuh dua sepatu khuf. Orang Arab zaman dulu tuh Pak, mereka biasa pakai sepatu khuf. Sepatu khuf itu kalau di kita kayak kaos kaki, cuman beda. Kalau kaos kaki kan dari bahan. Kalau khuf, begini maksud saya. Kita pakai kaos kaki. Sesudah kita pakai kaos kaki, kita pakai sepatu, kan gitu ya. Sehingga kaos kaki ada di dalam sepatu. Nah, kalau khuf, dia, ya saya nggak bilang dia persis kaos kaki, enggak, gitu ya. Dari satu sisi dia seperti kaos kaki. Artinya apa? Sepatu khuf itu dia sepatu bagian dalam, cuman terbuat dari kulit, gitu. Cuman terbuat dari kulit. Nah, sesudah pakai sepatu khuf, nanti pakai sepatu bagian luar, gitu. Pernah nemuin Pak? Kalau kita enggak, di Indonesia enggak ada ini deh. Ya, dan alhamdulillah saya sempat dikasih lihat khuf. Oh ini khuf nih. Baik itu saya ngasih lihat orang-orang Jawa Tabik, orang Huruf. Ya, mereka kan keliling terus, gitu. Atau masuk khufaihi, atau yang dibasuh bukan telapak kaki, gitu, bukan kaki, tetapi yang diusap adalah dua sepatu khuf. Artinya sepatu ini nggak apa-apa nggak dilepas, nanti ada dijelasan babnya. Nah ketika wudu nggak apa-apa nggak dilepas. Nah nanti yang dibasuh bukan kaki, tapi cukup mengusap khuf tadi itu, gitu. Ya kalau kaos kaki nggak bisa, beda, gitu. Di sini dibilang bisyurutihi, dengan syarat-syarat masalah al-mashu. Wa yajibu ghuslu batini thaqbin wa syakkin, dan wajib membasuh mencuci batini thaqbin, bagian dalam lubang, wa syakkin, dan bagian dalam syakkin, retakan. Ya kalau kaki kita mah mulus Pak, telapak kaki itu kan mulus ya. Apalagi kita orang modern, pakai sendal, pakai sepatu. Coba zaman dulu dah.
Zaman nenek moyang kita kemana-mana nggak pakai sendal, kemana-mana nyeker, kemana-mana injak tanah, injak padang pasir, injak batu-batuan dan seterusnya, sehingga tidak menutup kemungkinan telapak kaki mereka ada yang robek gitu. Nah maka di sini dibilang ada sakbun, ada syakbun. Kalau sakbun itu lobang yang dia bentuknya mustadiron. Mustadiron itu silinder, kayak seperti apa ya? Ya bolong tapi bulat gitu, silinder. Kalau syakbun dia bolong tetapi mustatila. Mustatila itu memanjang. Artinya ketika kaki seseorang, katakanlah telapak kakinya bolong tuh Pak. Baik bolongnya tadi mustadir, bentuknya bulat, silinder ataupun memanjang, maka ketika dia membasuh kaki, maka bagian dalam bolongan tadi wajib juga dia basuh gitu. Ada di kita yang kakinya kayak gitu. Ya kalau kita memang ada mulus ya. Kalau zaman dulu bisa jadi Pak kayak gitu. Silakan lihat kaki masing-masing. Kayak itu mah mulus light Allah ya. Walau selesai, mungkin lagi juga Isa, ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita lihat masalah farqun. Ini satu cabang. Lau dakhalat syaukatun fi rijlihi. Seandainya satu duri masuk fi rijlihi pada kaki seseorang. Zaman dulu sering Pak, kayak kita kena duri, betul? Kena duri, kena beling, kena kaleng, kena pecahan apa aja dah. Saya masih ingat waktu kecil dulu kita lari-lari nggak pakai sendal, ngapain aja nyari bolang, tahu-tahu just aja kena duri gitu. Kalau zaman sekarang nggak ada duri, durinya pusing kepalanya dia, ada dibuang-buangnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup saja talim ini dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ala fahmikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.